Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bidinil islami fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayy wa razzaq ala ibadis salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'an fi yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibal busra, salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Mu'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat ini, di Sayyidul Ayam ini. Allah masih memberikan panjang umur kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, kedua kaki kita, kedua tangan kita, seluruh anggota tubuh kita masih bisa kita gunakan dan kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Layak kita mensyukuri dengan ucapan minimal kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Bentuk rasa syukur kita tidak lain selain mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikatakan umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tidak bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Walaupun sesuatu hal itu nikmat, kalau memang itu sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita tinggalkan. Dan kalau memang itu hal yang pahit, hal yang berat bagi kita, kalau memang itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita jalankan, karena itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari menjelang 10 hari yang lalu, setiap ba'da maghrib di musala, di masjid, di surau, mendengarkan lantunan-lantunan indah, melantunkan kalimah-kalimah mengagungkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan Maulid Tibaiyah, pembacaan Sibtud Durar adalah salah satu hal bentuk cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah nanti di Senin kita akan memperingati kelahiran beliau. Kenapa kita memperingati kelahiran beliau? Ketika para tokoh-tokoh Islam besar, ulama-ulama besar, yang diperingati adalah kematian beliau, wafatnya beliau, haul beliau. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati bukan sedo beliau, bukan wafat beliau, tapi yang kita peringati adalah kelahiran beliau di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tadi bisa kita jawab, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita peringati kelahiran beliau. Tokoh-tokoh Islam besar, ulama-ulama besar yang kita peringati adalah kematian beliau, wafat beliau. Yang pertama adalah alasannya kita tidak bisa dan tidak mungkin membandingkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak ulama-ulama besar yang ada di muka bumi ini. Sehebat apapun ulama itu, pasti masih banyak kekurangan dan kehilafan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang begitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Rasul, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kenapa kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kelahiran beliau. Ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ada di salah satu pintu surganya Allah. Muhammad saat itu belum muncul, Muhammad saat itu belum lahir, tapi Allah sudah mencatat nama kebesaran beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilihat oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika Nabiullah Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah. Ini adalah salah satu alasan kenapa kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau lahir, Allah sudah mengagungkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan berbagai macam peristiwa-peristiwa besar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Yang pertama adalah ketika tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, 1450 sekian tahun yang lalu, ketika lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu berbarengan dengan pasukan Abrahah yang menyerang Mekah. Dan saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasukan Abrahah yang saat itu disebut adalah pasukan yang luar biasa, diluluh-lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu pasukan Abrahah bernama pasukan gajah, sehingga kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun fil, tahun gajah, karena saat itu berbarengan dengan pertempuran di mana pasukan Abrahah menyerang Makkah. Peristiwa selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengiringi kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada saat itu ada sebuah istana yang luar biasa kokoh, yaitu istana yang berada di daerah Persia untuk kaum Majusi. Itu luluh lantah ketika kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga api yang disembah oleh kaum Majusi, yang sudah sekian ribu tahun disembah oleh kaum Majusi, api itu padam di saat bersamaan dengan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa hal keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasca kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lahir di muka bumi ini, Nabiullah alaihi salatu wassalam, Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, di saat itu banyak kalangan dari Bani Sa'id, para wanita-wanita Bani Sa'id
itu dengan bekerja mencari bayi-bayi, di mana bayi-bayi itu disusui oleh para wanita-wanita Bani Sa'id, karena itulah pencaharian para wanita-wanita Bani Sa'id. Di saat itu para Bani Sa'id turun ke kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui oleh para wanita-wanita Bani Sa'id. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satu wanita pun yang mengambil bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabiullah alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari janin seorang wanita yang tidak mampu, dari seorang wanita yang suaminya sudah meninggal dunia di saat Nabi Muhammad sebelum lahir. Secara matematika ekonomi, orang itu tidak akan mampu untuk membayar untuk membiayai orang yang menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu tidak ada seorang wanita pun yang mengambil janinnya Nabi Muhammad, mengambil bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya seorang Halimah As-Sa'diyah, saat itu beliau mengambil, hanya masih ada satu bayi namanya Muhammad. Saat itu belum tahu, hanya ada satu bayi yang masih tersisa, dan Halimah Sa'diyah mengambil dengan penuh keikhlasan. Daripada saya pulang tidak membawa bayi, maka bayi ini diambil dengan penuh keikhlasan oleh Halimah As-Sa'diyah untuk disusui dengan penuh keikhlasan. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika bayi itu diambil oleh Halimatus Sa'diyah, ketika gendongan dibuka oleh Halimatus Sa'diyah, sangat istimewa. Begitu kagetnya Halimatus Sa'diyah melihat bayi yang diambil, begitu mencorongnya, begitu terpancar sinar yang ada di wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang bayi yang masih kecil terlihat begitu indah, begitu mempesona, memiliki cahaya yang sangat indah. Maka dengan penuh keikhlasan Halimatus Sa'diyah mengambil untuk menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang lain, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, paman yang namanya Abu Lahab dengan penuh kesenangan karena lahir ke seorang ponakan laki-laki, dia memerdekakan salah satu budaknya untuk kembali kepada ibunya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah, ibunya Muhammad, yaitu Aminah, untuk dimerdekakan karena banget senangnya lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab memerdekakan budak, memerdekakan salah satu budaknya di kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin tanggal 12, maka Allah memberikan reward kepada Abu Lahab bahwa siksa Abu Lahab di tiap hari Senin dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Abu Lahab memberikan sebagian, yaitu memerdekakan budak untuk diberikan kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, kita umatnya Muhammad, kita orang yang mengakui bahwa Muhammad adalah imam kita, Muhammad adalah panutan kita, maka minimal setiap hari mari kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan perbanyak sholawat kita kelak kita mendapatkan syafaatul ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak
kita masuk bersama Nabi Muhammad ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.